Video kali ini kita akan bahas tentang NRF ya. Intinya ini adalah transmisi radio ya yang tidak memerlukan gateway gitu ya. Jadi di sini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi dia bisa menjadi transmitter ataupun receiver tanpa gateway. Ini bisa saling bertukar peranan ya. Gitu. Dan bisa juga dia ini ya sebagai duplex juga saling mengirim gitu ya. Oke, intinya ini untuk yang jarak yang tidak terlalu jauh sekitar 10 sampai 100 meter itu masih bisa dengan tergantung ada halangan atau tidak. Intinya di sini bisa kita lihat dia 2,4 GHz. Mungkin kalian sering dengar ini di ini ya wireless mouse, wireless keyboard dan sebagainya itu kurang lebih menggunakan ini. Jadinya bukan Bluetooth. Ya kalau Bluetooth butuh pairing, kalau ini tidak perlu gitu ya. Karena sudah terpair secara uh, di firmware yang tertanam ya gitu ya. Jadinya bisa sampai ini ya 350 kbps ke 2 Mbps dan maksimal 100 meter gitu. Jadi lumayan jauh bisa mencapai sampai tetangga gitu ya di sini. Oke, ini kurang lebih skemanya. Ya, kita tidak sedang tentang kuliah jaringan, jadi kita nggak bahas secara detail. Ada di sini NRF kurang lebih berbasis SPI, ada MOSI, MISO, dan SCK untuk clocking ya, sama input sama outputnya. Ya, itu yang hijau SPI ini untuk komunikasinya, untuk buffer datanya ada CSN dan CE gitu ya. Ini yang bisa diganti-ganti ya. Umumnya menggunakan 7 dan 8 tapi bebas ya menggunakan mana aja. Dan tentunya ada kutub positif dan negatif, VCC dan ground gitu ya. Koneksinya seperti ini ya, jadinya uh, MOSI MISO SCK itu di 11, 12, 13 gitu ya. Di gambar ini 13-nya di sini, tapi kalau di Arduino yang lama yang kita pakai dia akan di sini ya. 13-nya di sini gitu. Bedanya ya. Ini 78, di sini bebas. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke codingannya ya. Di sini pertama kita bahas codingan transmitter ya. Jadi sebelumnya kita harus memiliki SPI, ini sudah ada dari awal ya di Arduino-nya. Terus selanjutnya kita harus memiliki dua buah library. Nah, gimana cara dapati library ini? Bisa kita cari di include library, manage library. Habis itu ini ya kita bisa ketikkan ya ini updatingnya agak lama ya NRF di sini ya. Bentar ya, di ya. Ini hasilnya banyak, jadinya mungkin bisa ketik NRF 24 ya, bisa kita sesuaikan dengan ini. Jadinya kita install NRF HAL untuk library NRF 24L01-nya ya. Dan kita install RF24 untuk RF24.h, ini dua buah yang kita ini, jadi banyak sekali 24. Tapi yang umum digunakan adalah dua ini ya. Jadi ini trans receiver nama ini. Oke ya. Kita close ya. Jadi kita jelasi kodenya dulu. Di sini C dan CSN-nya didefinisikan 7 dan 8. Ini untuk buffering radionya itu bisa ya. Misalnya diganti dengan 34 ya, 56 boleh ya. Terus di sini addressnya, intinya di sini transmitter dan receiver harus memiliki address yang sama ya. Di sini umumnya bebas tapi bisa menggunakan 5 digit 0001. Tipe datanya adalah byte ya, byte. Oke.
Di sini di setup akan berisi radio.begin, ini sama dengan serial.begin ya. Jadinya sini membuat suatu protokol ya, pipeline untuk komunikasi di sana gitu ya. Sini. Oke. Jadinya set PL level di sini min ya sana. Oke. Ini level entah apa ini gitu ya. Jadinya addressnya dimasukkan di sini ya. Ini kenapa ditaruh di luar supaya bisa diakses juga di loopnya ya. Kalau dia di setup tidak bisa di share oleh ke loopnya. Oke, ininya di loop, ini yang bagian yang berulang yang berisi teks hello world. Teks hello world yang akan di looping lagi dan lagi gitu ya di sana. Di radio.write jadinya nggak bisa langsung begitu saja nulis teksnya di sini, dan teks jadinya pass by ini parameter sana ya. Dan size of text ini kita perlu mengirimkan ukuran dari teksnya gitu ya di sini ya. Oke, jadinya nanti apapun ini ya, apapun teksnya bisa kita apa namanya apapun variabelnya kita ubah ke karakter dulu, array of karakter dulu baru bisa kita gunakan ini gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang mengirim ya, mengirim, dia looping terus mengirimkan kata hello world dan seterusnya. Oke, ini selanjutnya adalah di sisi penerima ya. Penerima ini kurang lebih ini ya, apa namanya di apa namanya di setup berbeda dengan di ini ya, di pengirim. Jadi di sini pertama ada serial, serial karena dia nanti untuk menampilkan hasil data yang diterimanya. Terus begin ya sana. Di sini open reading pipe ya. Oke. Di sini open writing pipe ya, beda ya. Open reading sama writing beda ya sana. Jadi di sini ada stop listening gitu ya, stop listening. Jadi dia berhenti seperti itu. Ya, itu jadinya kalau di transmitter dia stop listening, jadinya dia tidak mendengarkan apa-apa karena dia akan mengirim, jadinya komunikasinya itu kan satu arah ya, jadi sama kayak walkie-talkie ya sana dia ini ya. Kalau yang sedang mengirim tidak mendengar gitu ya, beda dengan kita menelpon gitu ya, seperti itu. Oke, sini. Ini dia ada 0 ya, reading pipe yang keberapa. Jadi bisa dia menerima lebih dari satu gitu ya. Ini PA levelnya disamakan ya. Terus start listening. Ini kalau sana kan tadi stop listening, kalau di sini start listening gitu. Jadinya kalau sama-sama start listening tidak jalan ya, jalan seperti itu. Ya, jadi ini nggak mesti diletakkan di loop, bisa ditaruh juga di setup ya, bisa juga ditaruh di loop gitu ya. Di sini if radio available jika ada koneksi dengan address yang sama ya. Itu ya car text 32 kosong ya, berupa variabel yang kosong, tapi 32 ini masih ada jatah yang panjang ya, jadinya dot read ini size of text nah, ini yang diterima. Ini di sini nama variabelnya ini ya boleh beda ya, asalkan ini ya apa namanya bisa di-pass by parameter gitu. Ini sini sebenarnya pas parameternya supaya antar function yang berada di radionya tersebut gitu ya. Intinya yang namanya teks itu akan disamakan dari dua tempat yang berbeda. Dan terakhir di print text-nya gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini yang receivernya terpasang di laptop, sedangkan yang transmitternya terpasang di power bank. Jadinya transmitternya bisa pindah-pindah, ya receivernya yang stay gitu ya. Kenapa receivernya yang stay? Karena kita di sini kalau misalnya receivernya ada
display untuk menampilkan hasil mungkin bisa kita portablekan juga dengan menyambungkan ke baterai atau power bank juga gitu. Tapi di sini karena outputnya hanya berupa serial karena kita ingin ngetes hasilnya, jadi bisa kita lihat serialnya sekarang. Yang dikirimkan adalah Hello World. Ya. Kira-kira yang diterima bagaimana? Pastikan di sini ini ya. Di outputnya bisa dilihat seperti itu ya, scroll terus dia gitu. Ya. Nanti bisa diganti dengan input di sensor untuk salah satunya.